Terima kasih buat Anda semuanya yang pagi hari ini menyapa kami. Izin sebentar Pak Arfan, saya ingin menyapa ya. Ada Pak Listio yang bergabung bersama dengan kita dari Bekasi. Pak Arfan, saya baru ngeh nih ya tema ini katanya seperti itu ya. Oke, tapi ini memberikan pemahaman buat saya bahwa kita bisa mengubah rasa sakit hati itu dengan cara yang lebih produktif kata Pak Listio. Oke, terima Betul, kasih Pak betul sekali. Listio. Kemudian juga ada Mbak Vena. Bagaimana kalau yang menyakiti kita ini adalah pasangan kita, Pak Arfan? Gimana cara balas dendamnya gitu kan ya? Apa nanti nggak tergoda untuk melakukan hal yang lain? Oke, nanti kita tanyakan kepada Pak Arfan ya sebentar. Kemudian juga ada Ibu Nani yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya. Pak Arfan, kadang-kadang kita punya experience yang gak bagus banget kan tentang orang lain ya. Nah, experience itu kadang-kadang kesimpan tuh Pak, ya kebawa terus-menerus dan itu membuat kita jadi trauma. Nah, bagaimana caranya mengubah trauma ini menjadi sweet revenge ini? Nah, silakan Pak Arfan, boleh ditanggapi WhatsApp Terima yang kasih sudah banyak masuk Mbak itu. ya. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Tadi kalau ini berkaitan dengan pasangan Anda, ya jangan sweet revenge. Nah, Jangan dong. iya, Kalau iya, kaitan iya. dengan pasangan, ya ngomong sama pasangan, aja ngomong baik-baik dong. Mm-mm, mm-mm. Jangan sweet revenge, apalagi tadi berpikir untuk melakukan hal yang lain itu. Lihat aja nanti emang dia doang yang bisa gitu. Jangan gitu Nah, ya, Pak. orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang terlalu sering nonton sinetron layangan putus. Tuh. Oke. Itu tuh. Jadi mikirnya udah langsung balas dendamnya tuh ya ya selingkuh lagi gitu. Itu terlalu Ya, sering nonton sinetron. betul, betul. Jadi kalau sama pasangan ya ngomong dong. Masa sama pasangan eh, sweet revenge. Sweet Mm-mm, revenge itu hanya kita lakukan dengan orang yang tidak berhubungan langsung dengan kita. Ini juga jangan mm, salah nih. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gitu. Sama Oke. pasangan ya ngomong gitu, dialog. Nah, tetapi kalau Mm-mm, sudah bercerai, nah ini kan seperti lagunya Madonna tadi kan istilahnya sudah berpisah gitu ya. mm-mm, Kemudian tersakiti kan sudah nggak berhubungan. mm-mm, Kalau sudah nggak berhubungan ya lakukan itu sweet revenge gitu. Jadi jangan fokus ke orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau Anda menyakiti orang lain, Anda hanya akan menyakiti diri Anda sendiri. mm-mm, Ini juga mm. perlu digarisbawahi Mbak Ola ya. Kalau Oke. kita menyakiti orang lain itu pada akhirnya nanti kita sendiri yang akan tersakiti gitu. Karena di dalam diri manusia itu ada jiwa-jiwa yang mulia gitu, yang sebetulnya merupakan penjelmaan dari DNA Tuhan yang Mm-mm, selalu memberikan, yang selalu memukul kita dengan keras gitu ketika kita menzalimi orang lain gitu. Nah, mm-mm. jadi jangan pernah berpikir untuk revenge. Tapi tambahkan kata sweet karena sweet itu langsung mengubah arah. Ya Oke. kalau kalau orang yang revenge itu merasa dirinya adalah victim gitu ya. Mm-mm, Jadi dia merasa dirinya victim. Saya mm-mm, ini terzalimi gitu. Tapi mm-mm, kalau sweet revenge itu bukan victim, tapi saya merasa tertantang gitu. Jadi bukan terzalimi. Jadi analoginya kalau sweet revenge itu kalau orang yang terzalimi itu kayak telur Mbak Ola. Telur mm-mm, itu kalau dilempar itu pecah kan gitu ya. mm-mm, Pecah dia. Berantakan dia itu. Ya itu orang yang terzalimi. Tapi kalau sweet revenge dia memanfaatkan, justru dimanfaatkan itu lemparan dari orang itu dimanfaatkan untuk melambung lebih tinggi. Nah, itu adalah kita meminjam analogi bola bekel gitu, Mbak mm. Ola. Betul. Seperti itu, Mbak Ola. Baik, baik. Oke, ya kita diingatkan juga ya nonton boleh kan, tapi kemudian tetap harus dengan sadar. Iya dong. Nggak serta-merta itu terjadi juga buat kita gitu. Tapi nggak Betul, apa-apa, betul. kita ambil pembelajarannya begitu ya. Ada realitas kamera, ada realitas Betul. sosial. Itu dua hal yang berbeda. Betul, Gitu. betul. Ya. Dua hal yang berbeda. Kita ambil hikmahnya ya. Saya ingin menyapa ada Mbak Eti di YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih pula untuk informasinya. Di Balikpapan tadi pagi ada kecelakaan beruntun ya dan banyak sekali korban meninggal dunia dan luka-luka. Oh, Pagi hari ini berarti kita juga kirimkan doa ya buat mereka baik, yang baik. berduka cita di sana. Mudah-mudahan ya artinya eh, segera terselesaikan masalahnya dan kemudian juga keluarga yang ditinggalkan akan diberikan kekuatan. Terima Amin. kasih Mbak Eti untuk informasinya. Ada Pak Bepa, terima kasih juga sudah bergabung di YouTube. Pak Arfan, kita pelajari lebih lanjut tentang sweet revenge ini begitu. Kalau tadi bagaimana caranya mentransformasinya butuh kesadaran dan bagaimana supaya sadar itu juga sebuah proses, bukan yang serta merta gitu ya.
Sehingga kita tidak perlu menjudge juga orang yang yang tersakiti terus kita mengatakan makanya itu sebagai orang beragama nggak boleh begitu, itu nggak boleh gitu juga ya Pak Arfan. Nggak gitu ya. Iya, iya. Nah, sekarang strateginya nih Pak Arfan, Ya, mengubah rasa kecewa, sakit hati ya, terzolimi ini through digital. Lah, sweet revenge through digital. Penting nggak tuh kita nunjukin lewat digital gitu nih. Aku tunjukin ya, aku tuh bisa ngapain apa gitu tuh supaya orang yang mungkin dalam pemikiran kita telah menyakiti kita tuh bisa lihat gitu, atau pakai strategi yang lain gitu kan nunjukinnya. Silakan Pak Arfan. ya terima kasih Mbak Ola ya. Jangan buru-buru nunjukinnya gitu. Oke. Kalau buru-buru nunjukin itu sebenarnya masih balas dendam juga tuh Iya. sebenarnya. Jadi kalau sudah berpikir through digital banget itu kayaknya memang buru-buru Iya. ada unsur buru-burunya ya Pak ya. Jangan. Ya, Oke. daripada Anda sibuk membuat postingan-postingan sosmed untuk menunjukkan siapa Anda, lebih bagus waktu itu Anda gunakan betul-betul untuk pembangunan diri Anda gitu. Jadi tandanya apa bahwa kita sudah sweet revenge? Tandanya kita udah nggak mikirin orang itu. Kalau kita masih mikirin orang itu namanya masih revenge. Saya melakukan sesuatu, pasang di sosmed, lihat respon dia gimana. Itu namanya masih mikirin gitu. Itu namanya masih revenge, masih ada keinginan balas dendam. Orang yang sweet revenge itu Mbak Ola, jadi dia dendamnya itu cuma di awal. Wah, saya disakiti sama seseorang. Ya, dan saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu, disakiti, dibilang kamu ini nggak tahu apa-apa gitu ya dan sebagainya gitu. Saya marah gitu. Saya marah dan kemudian ketika saya marah itu, tapi saya diem. Nah ini orang itu kalau marah harus diem dulu, jangan marah langsung bertindak, itu bahaya. Sekali lagi marah adalah energi yang netral. Nah, tapi yang membuatnya jadi negatif adalah ketika kita langsung bertindak ketika marah. Marah is okay, marah, diem dulu, pikir. Nah, apa nih strategi saya menghadapi ini? Apa saya benar-benar tidak nyaman? Saya benar-benar marah gitu. Tapi kemudian saya bilang gini, coba aja lihat. Nah, itu you'll see ya. Coba aja lihat. Ya, aku akan ngalahin kamu dalam let's say 10 tahun ke depan. Saya waktu itu kasih target 10 tahun, Mbak. Okay. Aku akan ngalahin kamu dalam 10 tahun ke depan, aku akan lebih daripada kamu dalam banyak hal. Oh, gitu. Tapi juga jangan diomongin. Ya, sweet revenge kok diomongin, itu juga salah gitu. Itu namanya ngajak berantem, bukan sweet revenge. Ya. Okay. Sweet revenge, tapi awas ya, aku akan buktikan bahwa aku lebih hebat daripada kamu. Ngomongnya begitu, itu bukan sweet revenge, itu ngajak berantem. Itu ngajak berantem, betul. Sweet revenge itu ngomong pada diri Anda sendiri. Nggak perlu ada orang lain yang tahu kecuali Anda gitu. Dan tulis nanti 10 tahun lagi aku akan ngalahin si X, aku akan jadi orang lebih hebat daripada si X. Udah gitu. Nah, tanda bahwa Anda udah benar-benar sweet revenge adalah ketika Anda udah nggak mikirin dia. Kalau itu Anda tandanya ya Pak ya? Iya. Okay. Kalau Anda masih mikirin dia, dikit-dikit mau pasang sesuatu di sosmed, mau bikin konten, itu tanda bahwa Anda belum sweet revenge. Sweet revenge itu adalah orang yang sampai dia nggak ada waktu sedikit pun untuk merenung, nggak ada waktu sedikit pun untuk membenci, nggak ada waktu sedikit pun untuk mengeluh, nggak ada. Karena semua waktu saya cuma terbatas dan semua waktu akan saya manfaatkan untuk menjadi orang yang lebih hebat dari orang itu. Iya, gitu. Iya. Jadi saya udah nggak sempat mikirin orang itu gitu. Nah, kemudian setelah saya mencapai itu, saya malah udah nggak inget sama orang itu, Mbak. Iya. Jadi bukannya setelah 10 tahun, coba lihat gimana performance kamu, Van. Bandingin sama si X, gimana, Van? Nggak begitu lagi, kenapa? Udah lupa saya. Jadi ketika saya sudah mengalahkan dia, dan saya ingin mengatakan gitu, akhirnya saya mengalahkan dia gitu. Dan ketika saya mengalahkan dia, tapi saya udah lupa gitu. Baru-baru ini aja setelah saya mau bikin talk show mengenai sweet revenge, tahu-tahu saya ingat-ingat apa ya kasus dalam hidup saya yang bisa menunjukkan sweet revenge. Ada nggak? Ada ternyata gitu. Tapi masalahnya saya udah lupa itu gitu. Baru ingat sekarang ini. Jadi tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan diri Anda dengan orang itu. Lampaui orang itu dengan cara melampaui diri Anda yang kemarin gitu, Mbak Ola. Itu saja, Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, kalau nanti kita akan bahas ini di part yang berikutnya ya. Berpikir untuk menjadi lebih hebat dari dia gitu ya. Apakah itu tidak nanti kita terjebak kepada keriaan? Nah, nanti kita tanyakan ini kepada Pak Arfan ya. Jangan-jangan kalau kita berpikir wah, aku harus melampaui dia, nanti kita jadi
kurang lebih sama nggak sih dengan dia gitu? Atau kalaupun kita mau berpikir terus meningkat itu tuh bukan karena dia misalnya begitu. Nanti kita akan coba konfirmasi ini Siap. kepada Good Pak question. Arfan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Siap. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami akan jeda untuk satu sesi yang terakhir. Tetaplah dalam Smart Happiness. Kami mengajak Anda untuk membahas mengenai sweet revenge. Listener, Anda masih bersama dengan kami. Kita sampai di sesi yang terakhir. Saya juga ingin menyapa ada Pak Arfan. Saya izin sebentar sebelum kita maju ke pertanyaan yang tadi ya Pak. Saya ingin menyapa ada Putri di Pontianak. Ya, balas dendam yang manis itu ketika kita bisa membuktikan apa yang dulu dibulikan ya, itu nggak benar. Setuju, Tapi dengan cara yang positif, bikin orang itu takjub ya, dan akhirnya mengakui bahwa kita hebat begitu. Tapi tetap baik dan rendah hati. Oke. Yes. Pak Nus Nugraha di Surabaya, Pak Arfan, jika kita hanya memikirkan orang yang mencintai kita, itu artinya kita hanya pada taraf mencintai, bukan pada pecinta. Padahal terhadap semua makhluk di bumi ini ya, bukan memikirkan tidak berarti masih mencintai kan? Bagaimana tanggapannya Pak Arfan? Oke, silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola, pertanyaan yang bagus sekali. Namun sebelum menjawab pertanyaan, saya juga ingin mengundang ya teman-teman semua yang membutuhkan happiness at work ya, untuk menciptakan tim-tim yang happy yang bisa mengejar target di tahun 2022 ini. Silakan teman-teman yang membutuhkan happiness at work bisa mengundang saya di 0812 12345 949. 0812 12345 949 ya. Mungkin ada acara seperti kick off meeting, town hall meeting, atau rapim atau rapimnas, rakornas seperti itu ya, yang biasanya dilakukan di awal tahun ya teman-teman semua. Nah, pertanyaannya bagus-bagus sekali nih Mbak Ola ya. Jadi saya mulai dari pertanyaan Mbak Ola dulu kali ya tadi ya. Ya, oke, baik Pak Arfan. Jadi, apakah kita harus ngeliatin orang itu terus gitu ya? Terus jadi kalau kita ngelihat orang itu terus, nanti malah yang terjadi bukan hal yang baik Mbak Ola. Tapi kita jadi terpaku sama orang itu. Kalau orang itu nggak pernah growing gimana? Iya kan? Jadi si X menyakiti saya, si X membuli saya. Kemudian energi saya gunakan untuk mengalahkan dia gitu. Padahal dia nggak tumbuh-tumbuh, nggak growing, kan yang rugi kita akhirnya gitu. Jadi bukan seperti itu gitu. Jadi ketika saya mengatakan awas ya gitu ya, saya akan mengalahkan kamu ya, lihat aja nanti gitu. Nah itu hanya terjadi di awal saja Mbak Ola. Itu hanya sebuah trigger saja. Hanya sebuah trigger yang bisa memacu kita untuk mengalihkan energi dari energi keluar, menyakiti orang, menjadi energi ke dalam, membangun diri. Tapi itu hanya di awal saja gitu, karena yang namanya manusia kan butuh anchor gitu ya. Yang namanya manusia tuh butuh anchor, butuh trigger. Jadi saya mengatakan, X, awas ya, gitu ya. Aku akan buktikan aku lebih daripada kamu, aku bisa mengalahkan kamu. Lihat aja 10 tahun lagi, aku akan buktikan. Nah, itu cuma omongan di awal. Setelah itu lupakan dia. Dan sebetulnya tanpa berniat melupakan pun, kalau Anda benar-benar membangun diri Anda, menggunakan setiap detik dari kehidupan Anda hanya untuk membangun diri Anda, hanya untuk mengembangkan diri Anda, mendevelop diri Anda tidak akan ingat lagi sama si X gitu. Karena kalau kita ingat sama si X terus, akhirnya kita jadi dihantui sama dia. Dan kalau prestasi dia nggak seberapa, akhirnya prestasi kita juga jadi nggak seberapa, Mbak Ola. Sebenarnya katakanlah nilai saya pada saat itu baru 3. Tapi nilai si X itu 5, katakanlah. Dia cuma lebih 2 dari saya. Terus kalau saya mikirin dia terus, pada akhirnya saya bisa mengalahkan dia hanya dengan meningkatkan nilai saya dari 3 menjadi 6. Karena dia kan 5, saya 6. Ya yang rugi saya dong kalau gitu. Jadi ingetnya cuma di depannya aja. Awas ya, awas ya. Itu di depannya aja. Setelah itu sibuk dengan diri Anda dan lupa sama dia. Bahkan saya bilang tadi, saya baru ingat setelah menyiapkan talk show ini, saya ingat-ingat apa ya dulu ya, saya pernah punya pengalaman apa ya sweet revenge saya ya. Baru ingat kemarin gitu. Jadi jangan menggantungkan diri Anda pada orang itu gitu ya. Nah, kemudian memikirkan orang yang mencintai. Ya memang kita hanya memikirkan orang yang mencintai kita. Karena kalau kita memikirkan orang yang tidak mencintai kita, itu artinya kita sudah menanam benih-benih kebencian di dalam diri kita gitu. Dan itu sangat tidak sehat gitu. Ya sangat tidak membahagiakan gitu Mbak Ola. Betul. Tapi tidak memikirkan bukan berarti jahat gitu, bukan gitu ya.
Saya tidak memikirkan si X, bukan berarti saya jahat sama si X gitu, tapi saya memang tidak memikirkan dia gitu. Tapi saya mengasihi dia. Dan mengasihi itu tidak selalu dengan cara memikirkan gitu, Mbak Ola. Seperti itu, Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, kalau kita melaju lebih jauh begitu ya, saya coba tadi menajamkan di bagian Pak Arfan mengatakan bahwa sweet revenge itu kita mempergunakan energi kemarahan kita adalah bukan keluar gitu ya, tapi justru ke dalam ya, mengembangkan diri gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa di bagian ini atau di bagian itu kita ingin mengembangkan? Apakah ukurannya karena ukuran yang pernah dicela ya, atau yang kemudian pernah disampaikan oleh orang yang menzolimi kita lah istilahnya seperti itu, atau bagaimana Pak Arfan? Betul sekali Mbak Ola, ya ukurannya adalah yang pernah dicela itu. Jadi berterima kasihlah pada orang yang sudah menunjukkan kepada Anda area-area yang perlu Anda perbaiki. Bersyukurlah, berterima kasihlah karena mereka sudah memberikan dalam tanda petik konsultasi gratis. Oke. Ini loh yang perlu diperbaiki. Itu kalau mau ikut trainingnya mahal itu ya, kalau mau dianalisa sama ahlinya mahal itu. Nah, mereka kasih gratis. Ini loh, ini. Ya sudah, terima kasih. Terima kasih banyak gitu. Jadi itu seperti gini Mbak Ola, analoginya seperti kalau orang nimpukin kita pakai bata. Pakai batu bata gitu, nimpukin kita. Orang yang merasa terzalimi itu dia nggak akan ngapa-ngapain gitu. Bahkan bata itu akan dibuang gitu. Batu bata itu dibuang sama dia karena dia merasa terzalimi. Tapi orang yang merasa tertantang, justru batu batanya diambil. Batu bata ditimpukin orang ambil, timpukin orang ambil, ditumpuk-tumpuk akhirnya bikin tembok dia. Lama-lama bisa jadi rumah itu. Jadi analoginya begitu, batanya bukan dibuang tapi diambil gitu. Orang yang terzalimi itu batanya dibuang. Kita ambil. Itu kan manfaatnya jadi terasa gitu Mbak Ola. Bahkan semakin banyak orang yang menzalimi kita, semakin kuatlah tekad kita untuk menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Itu Mbak Ola. Kita jadi merasa, wah ini dapat sumbangan bahan bangunan gratis gitu ya. Iya. Mungkin hari ini ada yang menimpukinya dengan batu bata, besok pasir gitu kan ya. Alhamdulillah. Makin lengkap, jadi makin berkurang biaya kita untuk membeli bahan bangunan. Biaya untuk perbaikan dirinya makin berkurang karena kita dapat itu ya. Tapi Pak Arfan untuk sampai ke situ tentu itu rasanya proses yang tidak sebentar ya, kayak tadi Pak Arfan mengatakan gitu kan ya. Selama berproses itu, menurut Bapak apa sih kuncinya supaya kita tidak kehilangan happiness Pak Arfan? Ya kan, karena kalau dalam suasana seperti ini kita bisa, energi kita bisa terserap dan happiness kita juga bisa akhirnya tidak terwujud begitu. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Energi kita akan terserap kalau kita ngomong-ngomong ke banyak orang. Oke. Gue lagi mau ngalahin dia loh. Itu energi akan terserap. Jangan ngomong ke siapapun. Buktikan setiap Anda pingin ngomong, ubah omongan itu menjadi action. Action Anda apa? Wah, saya marah nih sama dia karena hal ini. Oke, action Anda apa? Action Anda apa untuk pembangunan diri Anda? Ya, jadilah seperti orang Korea, Mbak Ola. Oke. Orang Korea itu, ya makanya di Korea itu kan ada sinetron namanya Sweet Revenge. Itu sinetron dari Korea itu yang ada di Netflix ya. Kenapa? Karena orang Korea itu sebetulnya mereka memendam kemarahan yang sangat besar pada bangsa Jepang, Mbak Ola. Oke. Mereka benci banget sama yang namanya orang Jepang, itu orang-orang Korea. Bahkan pernah dilakukan survei, ya, 89% orang Korea, 89% ya, itu nggak percaya sama orang Jepang. Kenapa begitu? Karena mereka mengalami penjajahan Jepang gitu. Jadi gini, kalau orang dijajah itu, kalau dijajah sama orang Eropa itu kayaknya masih lebih rela gitu. Ya, dijajahnya sama orang Eropa nih. Masih lebih rela dibanding dijajah sama bangsa yang seperti saudara sendiri gitu. Nah, Jepang itu kan menjajah Korea dari tahun 1910 sampai tahun 1945. Jadi sekitar 35 tahun. Tapi sebetulnya Jepang itu kalau dilihat dari sejarahnya itu sudah sejak abad ke-7 itu berusaha untuk menginvasi Korea sebetulnya. Jadi udah ada dendam lama nih sebetulnya begitu. Ada masalah lama gitu. Nah, selama 35 tahun dia menjajah Korea. Dan ternyata masalahnya itu sampai hari ini belum selesai gitu. Jadi beda dengan Indonesia ya. Dengan Indonesia masalah kita dengan Jepang itu sudah selesai, hubungan sudah baik. Dengan Korea itu masih bergejolak sampai hari ini. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Korea?
mereka mengubah kemarahannya menjadi prestasi. Jadi lihat, nanti aku akan ngalahin kamu gitu, ya. Ternyata apa sekarang? Produk-produk Korea coba kita lihat, ya, yang namanya Samsung, ya coba. Iya, mendunia ya. Samsung sama Sony coba. Belum lagi makanan, seninya ya Pak Arfan ya. Iya. Oke. Ada Samsung, bahkan Samsung itu sekarang lawannya sudah bukan Jepang. Samsung itu lawannya Apple, Amerika kan. Amerika, ya. Ya, ada LG, ya kan, ada Hyundai, ada macam-macam. Bahkan sinetron-sinetron Korea pun jadi lebih diminati daripada sinetron Jepang. Bayangkan itu. Nah, itu adalah sebuah contoh, bukan hanya orang, tapi bangsa, Mbak Ola. Bangsa yang bisa mengubah kemarahan menjadi prestasi. Pembuktian ya. Pembuktian gitu. Nah, tetapi kita harus lihat sweet revenge itu pada akhirnya is not about other people. Ini bukan tentang orang yang menzalimi kita. It's about us gitu. Oke. Ini adalah tentang kita. Kalau selalu kita jadikan benchmark itu adalah orang yang menzalimi kita, itu namanya masih revenge gitu. Benchmark kita bukan lagi saya bisa ngalahin dia, bukan, tapi saya bisa menjadi orang yang berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Siap, Pak Arfan. Ya. Siap. Kita kunci sampai di situ, Pak Arfan. Sehat-sehat untuk Pak Arfan. Minggu depan kita jumpa kembali, kita janjian kembali, dan Smart Listener, rekaman ini tersimpan rapi. Ini topik yang keren banget. Anda bisa simak kembali di YouTube di kanal Smart FM. Kami pamit ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy. If you wanna be happy. Be happy. Be happy. Now.